Ya ini teman-teman sih gak mau meluruskan juga nih. Tadi Bang Al kan mengutarakan takutnya kan banyak yang gagal paham. Karena di dunia ini menurut beliau itu tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Nah ini tuh ternyata yang setelah saya pelajari ini tuh perbedaan level kesadaran seseorang itu sendiri. Hmm. Jadi begini, dalam arti baik buruk itu ada ketika kita berpikir pada level kesadaran masih di level dualitas. Nah ketika kita udah kesadaran monolitas, ya itu tadi kita lebih tinggi lagi melihatnya, menggali diri itu yaitu ke dalam, bukan keluar. Karena yang saya lakukan juga praktekkan selama ini, saya itu selalu praktek dulu, teorinya baru nyusul belakangan, Bang. Ya, oke, oke. Setelah udah praktek, kalau saya lebih ke bikin alat-alat kan, alat kristal gitu kan, pas udah jadi, loh ini buat apa gitu kan, ternyata referensinya itu datang dari luar. Oke. Dan itu hanya untuk istilahnya itu mengkonfirmasi, sharing kita kepada yang di pihak luar, apalagi yang lebih tinggi lagi levelnya dari kita, itu sifatnya itu sharing. Dan itu konfirmasi bahwa yang telah, nah jadi kita tahu apa yang telah kita gali ini on the track, apa udah keluar jalur, Oke. kan begitu ya? Iya, iya, betul, Bang, ya? betul. Nah mungkin dari saya seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi intinya kalau saya apa ya, kita buka lebih lebar lagi ya tentang cermin jiwa ya. Jadi kalau kita nanti sudah masuk dalam namanya rasa, kalau di saya nanti mungkin sering disebut olah rasa ya. Jadi olah rasa, sehingga kalau kita mau mengolah diri kita, olah rasa kita harus menghilangkan akal pikir. Jangan sampai akal pikir kita ikut campur dalam kita mengolah rasa. Karena begitu akal pikir kita ikut campur, maka keinginan-keinginan duniawi nanti yang muncul. Tanpa kita pungkiri semua orang butuh uang. Tanpa kita pungkiri semua orang jika ingin namanya jabatan. Semua orang juga ingin dihormati orang lain. Tapi kalau kita menggunakan rasa, akan berbeda. Dimanapun kita berada, kita akan selamat. Dimanapun kita berada, kita tidak akan kekurangan. Kita akan mendapatkan turah cukup. Kenapa? Rasa kita yang digunakan, kita tidak membuat sakit hati orang, kita tidak membuat orang jadi kecewa dengan diri kita kalau kita dikasih kepercayaan. Itu akan membuat apa ya? Kita lebih dihormati, kita lebih dihargai, dan kita akan dapat satu tempat tersendiri dalam diri mereka. Karena kepercayaan diri tadi terhadap diri kita itu kita keluarkan. Jadi bukan menggunakan akal pikir. Kalau kita masih menggunakan akal pikir bagaimana biar orang tertarik kepada saya harus memutar otak saya. Nanti ketemunya ngakalin. Ya kan? Iya betul. Jadi kalau akalnya diputar-putar-putar, itu ngakalin nanti ketemunya. Bukan, jadi satu pemikiran itu harus jelas dan harus pasti. Tapi kalau suatu akal kok diulang-ulang dan mencari-mencari, itu namanya ngakalin nanti. Bukan suatu akal yang benar-benar akal yang benar gitu, tapi sudah mulai, oh bagaimana ya caranya biar saya dapat mobil, contohnya gitu kan. Dia muter ini, ada aja yang dipikirkan. Akhirnya apa? Ini namanya ngakalin nih. Sehingga kalau tidak ketemu yang positif, dia akan berbuat yang negatif. Iya, jadi ujung-ujungnya malah menghalalkan segala Iya, cara ya, tergelincir ya, karena udah pusing, mentok. Iya, makanya kalau pikirnya lagi tuh, waduh harus gimana lagi nih? nah, makanya kalau dikembalikan ke rasa, ke hati, ya udah loh, tak jalani apa yang ada di depan saya, tak pasrahkan kepada Allah. Kalau memang itu sudah rezeki saya, pasti dapat. Wih, luar biasa. Jadi kembali lagi ke diri ya, jangan kembali ke akal ya. Jadi kalau kembali ke akal nanti jatuhnya kita akan ngakalin dengan segala cara yang kita inginkan, biar apa yang kita ingin itu terjadi, wujudlah. Kalau udah dapat positif pasti negatif yang dijalankan. Tapi kalau ke hati tidak ada nama kata negatif. Karena begitu masuk ke hati benar-benar pasrah diri, udah loh jalani aja apa yang ada di depan kita. Hasilnya kembalikan kepada yang menciptakan kita. Ya mungkin itu dulu ya yang mungkin kita akan tahu tentang cermin jiwa secara dasarnya dulu ya. Yang penting mau mengolah rasa, mau mengenal rasa, dan mau mengerti tentang rasa. Iya. Jadi ada 3 hal ya. Jadi pengenalan dulu, terus mengetahui apa itu rasa dulu, terus apa yang akan dituju dengan rasa itu. Betul. Jadi sehingga kalau kita sudah memiliki itu, kalau di dunia spiritual, mungkin orang akan bilang kebatinan. Orang akan berpikir itu kebatinan, tapi ini lebih satu tingkat, saya tidak tahu lebih tingkatnya gimana, tapi kita tidak hanya membatin,
tapi kita juga menjalankan. Betul, action. Iya. Jadi saya menanggapinya begini ya, untuk tadi ilmu Bang Al itu yang di-share itu sangat luar biasa sekali. Ini level itu lebih tinggi dari law of attraction. Karena apa? Law of attraction itu selalu menggunakan manpower, kekuatan pikiran. Ya betul. Karena ketika kita berpikir seperti ini, begitu merancang sedetail mungkin proyeksi dari otak kita, ketika kita tuh tidak mencapai gitu goal setting ataupun target tersebut, itu banyaknya stres. Ujung-ujungnya apa? Ya mengakali itu benar. Bang Al tadi itu betul. Nah di situ tuh ketika kita memang kembalikannya ke ini ke rasa ataupun hati, ya itu karena ada istilah kan ya, kolbu itu seluas samudra gitu ya Bang Al ya. Lalu kan dari ini juga dari vibrasi hati juga itu 100 kali lipat lebih besar getarannya itu dibanding dari cakra-cakra tubuh yang lain. Itu yang saya ketahui. Nah, kenapa kita ini, dan tadi Bang Al selalu menyinggung kita jangan menggunakan logika ataupun pikiran kita, karena disitulah bersemayamnya ego. Nah, saya sendiri ada pendapat seperti ini ya. Jadi ketika saya dalam posisi keheningan, saya introspeksi diri, itu ada suara dalam hati saya yang menyebutkan seperti ini kira-kira. Jika kamu ingin menemuiku, maka tanggalkanlah dua terompahmu, yaitu akal dan egomu. Ya, betul. Nah itu, jadi disitulah nanti terbuka di sinilah. Terus ketika rasa itu yang muncul, barulah di situ kesejatian kita, yang sejatinya itu benar-benar kita ketahui. Seperti itu. Iya. Intinya gini loh, kita tetap diizinkan menggunakan akal, selama itu kita gunakan untuk hal-hal yang notabene tidak masuk ke dalam ranah kejiwaan. Jadi contoh kita mau ngajarin anak kita belajar, ya kita menggunakan akal. Oh iya. Jangan menggunakan rasa. Nanti kita telepati sama anaknya, ya kan? Iya, lebih Nggak bisa repot juga, nanti, ya. lebih repot. Tetap harus ada akalnya juga. Cuman kita harus tahu fak-faknya di mana atau tempat-tempatnya di mana. Terus kita harus tahu juga manfaat dan guna dari akal itu di mana, manfaat dan guna rasa itu di mana. Jadi jangan sampai kita nanti salah campur aduk. Betul. Yang harus menggunakan rasa kita pakai akal, yang harus menggunakan akal kita pakai rasa. Udah bisa nanti. Orang akan berpikir kita pun akan gila kalau kita ngomong dengan orang dengan kita diem tanpa ngomong. Udah denger ya hati gua lah kan. Telepati nih ketemunya. Bisa gila nanti yang diajak ngomong nih. Jadi udah bisa. Jadi kita harus tahu juga tempat-tempatnya atau fak-faknya ya. Jadi sehingga tidak nanti terjadi kesalahpahaman. Jadi harus tahu dulu. Jadi tetap menggunakan akal, tapi harus tahu di mana tempatnya, dan tetap menggunakan rasa dan harus tahu di mana tempatnya. Jadi mari kita nanti pelajari ini tentang akal seperti apa, rasa seperti apa, cara penyampaiannya dan cara penggunaannya, sehingga lebih enak. Jadi kalau satu ketika masa kita lagi nih, saya pengen pacaran nih, tapi kita cuma dibatin aja. Ya kita udah bakal dapat pacar nih. Nggak ada action, nggak ada actionnya nih. Usaha untuk PDKT atau gimana? Iya, kita harus menggunakan akal juga. Bagaimana caranya bisa dapat pacar? Oh, berarti saya harus keluar dari rumah. Oh, saya harus nongkrong di kafe. Oh, saya harus bagaimana lah. Iya. Walaupun kita sudah tahu jodoh itu ada yang ngatur, tapi yang penting kita juga harus ada pergerakan. Iya. Ya kalau kita cuma di rumah menggunakan rasa, kita doa ya Allah datangkan jodoh saya, ya nangis nanti. Betul Bang. Jadi kayak begini ya, ketika berbicara jodoh memang kan, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tapi ketika seseorang itu nggak menggunakan akal atau bergerak, jadi Tuhan tuh lepas tangan. Oh, lah situnya nggak mau berusaha gitu, nggak mau ikhtiar. Karena yang Tuhan wajibkan itu hanya ikhtiarnya atau proses. Sedangkan hasil itu serahkan kita. Nanti kalau di rumah aja minta pacar, yang datang demit nanti. Pacaran sama demit nanti. Ya kan lucu nanti. Lucu, ya betul. Tapi kita hari ini kan pembahasan tentang khodam sendiri. Jadi teman-teman atau nanti rekan-rekan semua yang lihat channel YouTube-nya kita, pesan saya cuma satu. Silahkan mengenal khodam. Silahkan mengetahui tentang apa itu khodam. Tapi jangan gunakan. Lebih percayalah kepada dirimu sendiri. Karena apapun itu khodam, sehebat apapun itu khodam, mau macan, mau apa yang orang selalu bilang, lebih hebat lagi dirimu sendiri. Karena kamu lebih mengenal dirimu.
kamu harus lebih tahu tentang jati dirimu, kamu harus tahu potensimu, itu harus lebih kamu kenali ketimbang kamu mau mengenal khodam. Jadi pada dasarnya di sini saya menyampaikan, silakan kamu mengenal ataupun ingin tahu, tidak apa-apa, tapi jangan gunakan untuk keseharian ataupun untuk pemikiran ataupun sampai digunakan sebagai guru. Jangan. Jadi kita makhluk hidup yang masih menapak kakinya di tanah, sebisa mungkin kembalikanlah ke alam, ke diri kita sendiri, yaitu kalau saya menyebutkan kepada qalbu ya. Jadi apapun itu tanyalah kepada dirimu sendiri, karena kita ditiupkan roh suci di saat kita dibentuk, itu ada di dalam qalbu kita. Tanyalah. Kalau ingin tahu bagaimana cara bertanyanya, nanti ada session berikutnya. Iya, itu next level. Ya, karena intinya pada dasarnya yang penting tahu dulu, yang penting tahu tentang hatimu dulu. Jangan tanya ke siapapun. Jadi kalau ingin tahu tentang dirimu, cari di dalam, jangan di luar. Karena salah jalan nanti. Ini luar biasa sekali teman-teman, saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Bintang tamu, wah pusing aku. Belum terkenal gue. Santai aja. Iya betul, karena kenapa kita nggak boleh menggunakan hodam ataupun apa. Kalau saya itu meruntutnya seperti ini. Di kitab suci manapun juga, itu dijelaskan bahwa leluhur kita semua, Adam, itu iblis itu disuruh sujud loh ke Adam. Nah iblis itu apa? Beliau itu kan nenek moyangnya, para jin, para hodam, itu disuruh sujud ke manusia. Lalu kenapa kita, keturunan Adam sendiri, malah yang harus mengemis, memuja para hodam itu? Kalau saya enggak, no way. Kenapa? Harga diri coy. Kayak gitu dong. Jadi apa? Ya kita belajar segala sesuatu itu harus dari suara hati kita sendiri, kita sharing dan dilandasi dengan dasar agama. Kita melenceng atau tidak, disitulah kebenaran sejati itu muncul. Seperti itu kira-kira untuk penutupannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel saya, dan juga terima kasih untuk Bang Al untuk kehadirannya. Siap, nanti kita akan buat lagi untuk session kedua ya. Nanti kita bahas tentang lebih dalam lagi tentang apapun yang bisa digunakan dan tidak bisa kita gunakan dalam khodam itu sendiri. Iya. Jadi kita nanti lebih enak, lebih santai sambil ngerokok sama ngopi. Saya nggak boleh. Karena pakai masker nggak boleh ya. Oke. Terima kasih ya udah diizinkan saya masuk mampir ke channelnya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di channel ini lagi ya. Iya, terima kasih gak Bang atas ini kehadirannya. Monggo teman-teman, salam. Hai.